terlihat cara kerja si produk itu terhadap masalah, solusi dari masalah. Itu sih intinya. Nah, untuk kelas mahasiswa KWU dasar karena ini masih semester 2 ya, mungkin kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi ke mahasiswa. Tapi paling tidak mereka tuh sudah punya untuk cara berpikir untuk membuat solusi dari sebuah masalah dan bagaimana mengimprove masalah itu dari yang disarankan oleh pelanggan gitu. Jadi kan tadi kan sudah interview ya. Nah, itulah yang harus dievaluasi dan diimprove yang akan dijadikan MVP. Seperti itu. Nah, kemudian sorry, internetnya. Nah, kemudian ini akan memperjelas, video berikutnya akan memperjelas apa sih perbedaan antara solution demo dengan MVP ya. Sebentar. Ini sudah berubah kan ya videonya ya? Sudah ya. Oke, kita putar. Thinking, what is the difference between solution demo and MVP? What if I told you that they are quite similar yet different? Confusing? Let me explain. Your solution demo and MVP are the smallest possible solutions that capture the core essence of your actual solution. Another similarity is that both help you manage your risks related to customers, related to product or market. Your solution demo will help you identify your early adopters, whereas your MVP focuses on getting the early adopters on board as your paying customers. Ini ya Bapak Ibu yang harus di-highlight antara bedanya solution demo dengan MVP. Jadi saat solution demo, saat tadi membuat mockup, nah si mahasiswa ini kan tadi membuat akun ya di media sosial yang kita sarankan free course gitu, seperti misalnya FB fanpage, IG. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi early adopter atau siapa sih customer pertama kita. Nah, dari early adopter itulah nanti kita dapat banyak feedback. Nah, dari early adopter itu nanti akan dibangun MVP yang tujuannya tidak lagi untuk mengidentifikasi customer awal ya, tapi untuk membuat early adopter ini menjadi customer yang mau membayar gitu. Jadi tahapannya itu seperti itu. Oke, kita lanjut ya videonya. That is, if you have nailed the problem. While your solution demo helps you identify the minimum features required to build your MVP will let you know if you have a compelling solution that your customers are willing to pay for. In the case of pricing, your solution demo focuses on figuring out the right price, and your MVP will help you validate it with customers. So basically, your solution demo is a prerequisite to developing your MVP. You still want to differentiate the two. Your solution demo is used to help your customers visualize your solution and find out if you have really nailed the problem or if you have achieved the problem solution fit. The job of the MVP is to deliver on the promise your solution makes and get at least majority of your early adopters to pay for your solution. Based on your MVP interviews, you may need to rework your MVP until you have a growing customer base. Or in other words, move towards product market fit. Another common question that comes up is, what is the difference between a solution demo and a prototype? While a solution demo can be a website landing page or a video, a prototype is a basic model
or a working sample of your actual solution offering. A prototype is a kind of a solution demo that you build for a complex technical product or where feedback on the usage of the physical product is important. Example of the first case is how Lightning, a motorcycle manufacturer of premium electric bikes, makes some of the world's fastest bikes but tests the prototypes for years before releasing it for production. An example of the second case of a physical product where you want feedback from users is a shampoo bottle. Before you launch the shampoo, you might want to prototype 5 different kinds of bottles and see which one works best for the users. To summarize, a solution demo helps your customers visualize your solution, whereas an MVP is the actual product with minimum features that your customers pay for. A prototype is a type of a solution demo where you create a physical product to either test its technological feasibility or gather feedback from users. Nah, idealnya kan untuk KWU dasar ini kan memang sampai ke MVP ya, sampai ada customer yang mau membeli MVP itu. Nah, tapi untuk di tahun ini, untuk di 2021, karena kita masih anak semester 2, nah jadi nanti untuk yang bagian mock-up, itu nanti teknisnya adalah mahasiswa itu akan men-share solusinya mereka via tadi platform media sosial. Nah, kemudian mereka akan membuat prototype yang nanti akan diikutkan di IT Prototyping Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni. Nah, nanti di situ semua produk prototipe mereka akan dipajang dan nanti akan datang tuh feedback ya, mungkin dari pengunjung pameran, dan pamerannya ini mungkin harus online ya karena kita masih belum tahu ke depannya akan seperti apa. Nah, jadi nanti produk mereka yang terpilih ya, tapi ya jadi dari satu kelas Bapak Ibu nanti kan mungkin kemungkinan satu kelas itu akan ada 10 tim, 10 ide produk. Nah, mungkin harus dipilih 2 terbaik di masing-masing kelas. Nah, itu yang akan nanti dipamerkan di websitenya inkubator, websitenya PI2B, dan pameran virtual di IT Prototyping Expo yang akan diadakan pada 10 Juni. Nah, nanti di 10 Juni itu mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah menghadiri virtual expo, kebayang ya. Jadi ada booth-nya pun tapi virtual gitu. Setidaknya mereka nanti akan memajang bagaimana nantinya produk mereka di situ gitu. Nah, sebenarnya virtual pameran ini akan memudahkan mahasiswa sih, karena kan tidak memajang real produknya mereka ya, tapi hanya dalam bentuk virtual. Mbak Muti mau nanya dong. Iya. Apa namanya kan nanti hasilnya itu setiap kelas at least ada 10 proposal, terus ada 10 prototype. Nah, ini kan masalahnya ini kan lagi pandemik nih, Mbak. Nah, itu apalagi kan kalau bikin prototype kan itu harus ketemu kan, Mbak. Nah, itu apa namanya kalau misalkan antisipasinya itu gimana gitu. Terus memungkinkan nggak ya, kan cuma 3 bulan nih Mbak untuk bikin prototype. Nah, ini tuh kan kalau apalagi kan kalau misalkan apa namanya prototype untuk prototyping expo kan biasanya yang sudah yang ya memang udah sampai MVP gitu ya Mbak, udah jadi. Nah, sedangkan untuk anak semester 2 kita nggak tahu backgroundnya. Kalau untuk anak SMK mungkin ada kemungkinan besar dia bisa bikin produk gitu. Tapi kalau untuk anak SMA ini gimana gitu loh. Jadi ada nggak sih harus gimana tuh Mbak kalau menyikapi itu? Terima kasih Mbak.
Siap, terima kasih juga Bu Ulfa. Jadi kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan memang kita offline ya, jadi prototipe itu si produk itu secara fisik harus ada. Nah untuk 2021 ini karena memang pamerannya online, jadi ya tadi bentuknya itu solution demo. Jadi disarankan itu bentuknya itu video lah ya, supaya menggambarkan jangan hanya image tapi video bagaimana cara kerjanya. Nah justru nanti di prototyping expo ini idenya mereka itu bisa diikutkan lomba yang kalau misalnya mereka berhasil lolos, nah baru MVP itu prototyping itu dibuat, MVP itu dibuat gitu. Jadi untuk masih desain nggak apa-apa ya Mbak? Kenapa? Iya. Masih desain nggak apa-apa? Ya, masih desain bentuknya. Oh iya. Karena kan kita juga terbentur ini ya, pandemi seperti ini, jadi bentuknya masih desain. Jadi nanti keluaran dari mata kuliah KWU dasar untuk tahun ini itu masih berupa desain produk. Nah, nanti desain itulah yang akan kita ikutkan di Prototyping Expo. Setidaknya paling enggak IT punya 3 nih yang bisa direalisasikan desainnya menjadi sebuah prototipe atau MVP gitu. Nah, tujuannya itu nanti prototipe itu juga nanti akan terus tuh dikawal supaya nanti bisa menjadi sebuah ya benar-benar perusahaan gitu. Itu sih kalau untuk KWU dasar tahun ini ya. Tapi untuk Mbak, makasih ya Mbak. Ya siap, terima kasih. Tapi untuk kedepannya mungkin ada kemungkinan KWU ini akan digeser ya ke semester yang lebih tinggi. Ini juga masih belum deal, masih dibahas di tim kurikulum sih. Nah, lagi ya. Ini saya contohkan contoh lembar worksheet-nya mereka ya. Nah, ini cara membuat MVP. Ini kondisi ideal ya. Kondisi jika prototipe itu benar-benar direalisasikan. Tapi kalau misalnya yang akan diikutkan nanti berupa desain, mungkin hilangkan fitur-fitur ini hanya dalam berupa tulisan ya. Nah, ini adalah cara MVP-nya. Kemudian ada worksheet selanjutnya mengenai perkiraan biaya. Nah, saat nanti mahasiswa membuat landing page atau semacam website untuk mensimulasikan produk mereka, nanti di situ juga harus ada pertanyaan mengenai berapa sih biaya yang relate dengan produknya mereka, berapa sih si early customer itu mau bayar berapa gitu. Itu juga harus ditampilkan nantinya di landing page-nya mereka. Ya mungkin untuk MVP mungkin semuanya sudah selesai ya untuk yang building MVP. Nah, nanti teknisnya saat misalnya nih ada mahasiswa Bapak Ibu yang ternyata terpilih di Prototyping Expo yang akan diadakan oleh IT. Nah, berarti secara otomatis Bapak Ibu juga ada di dalam tim itu. Dan itu nanti akan dikawal baik gitu, misalnya kan nanti masuk 30 besar ya misalnya. Berarti mereka akan diikutkan bootcamp kan berarti. Nah, secara otomatis Bapak Ibu juga bisa ikut dalam tim. Itu. Jadi itu akan terus nanti sampai kita berharapnya ya itu jadi gitu, desainnya itu jadi menjadi sebuah prototipe. Karena kan lumayan ya hadiahnya itu lumayan untuk bisa membuat sebuah prototipe yang nantinya akan diikutkan lagi ke hibah yang lebih besar nantinya gitu. Itu sih harapan untuk yang perkuliahan KWU dasar ya untuk MVP ini. Mungkin sebelum kita masuk ke Mani ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tulisannya nggak kelihatan Bu Mutia. Nah, Ibu share itu. Ya, ini yang tadi Bu, ini udah. Ini udah selesai ya. Saya stop share ya.
Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita next ke money ya, supaya nanti di hari Jumat kita bisa simulasi Learnwise-nya. Bagaimana cara menilai mahasiswa, bagaimana membuat practice venture, itu nanti akan dijelaskan secara teknis di hari Jumat. Oke, lanjut ke tentang money. Nah, sebentar saya share screen dulu. Lihat Bapak Ibu videonya? Ya, lihat. Sudah ya. Oke, sekarang kita putar. Nah, untuk sesi tentang money ini adalah pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 sebelum nanti anak-anak demo MVP. Jadi seharusnya kan di Learnwise itu urutannya MVP dulu ya, baru tentang money. Nah, tapi ini kita balik supaya anak-anak punya pemahaman terlebih dahulu mengenai cost structure, revenue sharing dan sebagainya, revenue stream dan sebagainya. Nah, nanti di MVP karena mereka harus mengadakan interview kepada si pelanggan yang datang, bagaimana sebaiknya harga dari produk mereka, berapa sih yang worth it gitu. Nah, untuk money ini nanti akan lebih banyak worksheet ya, jadi nanti akan diberikan worksheet Excel ke mahasiswa, tapi sebelumnya mungkin kita akan memutarkan dulu video mengenai cost dengan revenue. Nah, ini video tentang cost ya Bapak Ibu. Hi, you have been working on the business model. Do you remember the blocks on cost structure and revenue streams? We are going to focus on these two now and discuss the concepts of cost, revenue, and pricing. You performed a back of the envelope calculation for your business idea as an assignment. That would have given you some idea about costs and revenues. But by now you have developed your MVP and are in a better position to calculate your costs accurately. It is important to calculate your costs accurately even before you start your venture. It is absolutely essential to have a clear idea of all your costs based on your expected revenues. You can then decide if your business is likely to be profitable. In order to understand costs, let us go back to the smoothie idea. If you recall, the idea was to sell not just sweet but savory smoothies out of a food truck. What are the costs that you would incur if you were to start such a business? The costs can be broadly divided into startup costs, fixed costs, and variable costs. Startup costs or capital costs are costs that an enterprise incurs before starting a business. For the smoothie business, it would include buying the truck, the chairs, the stools to seat customers, the signage, and the equipment. All this before the business starts. Fixed costs are the expenses incurred regularly, irrespective of how much you sell or how much you produce. Fixed costs are usually calculated for a month. For the smoothie business, your fixed costs will be fuel, salaries, and electricity. Variable costs are costs that depend on the number of units produced and sold. In our example, the variable cost will be raw material consumed such as yogurt, sugar, cups and spoons. To help you do all these financial calculations for your own venture, use the template for basic financial plan. Your facilitator will give it to you. In fact, the smoothie example is being shown in this video using the same template. You might wonder if electricity could be classified as a variable cost since it is depending on the number of units of smoothie produced. However, it is easier to think of costs such as electricity as fixed costs for the purposes of this exercise. For an entrepreneur, it is always better to have variable costs
rather than fixed or startup costs. And it is better to have fixed costs rather than startup costs. This is because with uncertainty around business earnings, it is better to have costs which can be avoided when necessary. And how do you do that? If you need to buy a freezer for your business, consider renting a freezer. Or if it is essential, then buy a second-hand freezer. If you need manufacturing equipment, consider leasing it instead of buying it. For example, for the smoothie business, you can lease the truck and rent a freezer. The first step for an entrepreneur is to obviously identify all costs associated with the business. A realistic understanding of the costs of the business is one of the hallmarks of a good business model. To fill out the cost structure block, you need to answer key questions such as: what are the major costs of the business? Can some costs be postponed for a later date? Is your business value driven or cost driven? If you have a low value price proposition, then you are cost driven. And if it is value driven, then your focus is on value proposition and building a premium product. Which cost model do you think the smoothie business belongs to? If you have answered value driven, then you are right, because it's a premium product differentiated from other types of smoothies. Nah, jadi untuk hal pertama yang harus diberikan kepada mahasiswa adalah mengenai cost structure ini. Nah, cost structure tadi sudah dijelaskan ya, terdiri dari tiga jenis. Ada startup cost atau biasa kalau kita nyebutnya biaya modal ya. Di kita sering kali diistilahkan dengan biaya modal. Ini biasanya sih untuk starting awal, makanya disebut startup cost. Nah, kemudian ada lagi fixed cost. Nah, fixed cost di sini adalah sesuatu yang mau berapapun kita produksi, kita harus ngebayar jumlah yang tetap. Contohnya di sini salary. Salary ini juga terbagi sih sebenarnya. Ada yang salary itu masuk ke fixed cost, ada yang ke variable cost. Jadi salary yang masuk ke fixed cost itu adalah salary yang karyawan tetap ya, yang mau bagaimanapun kinerjanya, mau bagaimanapun dia marketing. Misalnya salary marketing, mau berapapun si marketing yang ngejual, kita harus tetap menggaji dia. Itu berarti fixed cost. Tapi kalau ada juga perusahaan yang menggaji marketing selain dari fixed cost, tapi dia per variable cost. Jadi per unit yang dia jual itu berarti masuknya ke variable cost. Jadi ini salary ini depend terhadap gimana struktur perusahaan kita nantinya. Kemudian untuk fuel ini juga sama, tergantung. Kalau misalnya kita jatah ke si yang bawa mobil ini bulanan, misalnya kalau ini INR ya, kalau kita misalnya jatah pokoknya sebulan 500.000 ya, berarti dia masuknya fixed cost. Tapi kalau misalnya fuel itu kita yang bawa sendiri kan biasanya kan tergantung kita jelajah tempuhnya, itu berarti variable cost. Nah, kemudian untuk electricity ini juga sama seperti fuel tadi. Jadi bisa ditetapkan sebagai fixed cost ataupun bisa ditetapkan sebagai variable cost. Nah, untuk sewa, kalau sewa biasanya fixed cost ya, mau berapapun kita ngejual, biaya sewa pasti akan tetap sama. Kecuali sistemnya profit sharing sama yang punya toko misalnya, atau yang punya mobil. Kalau sistemnya profit sharing berarti nanti dia masuknya variable cost. Kemudian untuk advertising ini juga dia menargetkan tetap nih di angka 5.000. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau variable cost itu adalah biaya yang timbul tergantung dengan berapa besar produksi kita. Nah, rata-rata sih variable cost yang pasti itu adalah biaya bahan baku ya, raw material. Itu pasti masuknya ke variable cost. Nah, kemudian untuk tingkatannya disarankan tadi dijelaskan kalau tingkatannya itu
yang lebih beresiko itu adalah fixed cost ya dibandingkan variable cost, karena ya belum pastinya earning tadi, penghasilan yang akan dihasilkan. Makanya kenapa disarankan memperbanyak variable cost dibandingkan fixed cost gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengenai revenue stream. Nah, kalau tadi kita mencoba untuk melihat berapa cost kita, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa aja sih, dari sumber mana aja sih revenue kita. Nah, itu juga bisa di share. Sebentar, saya share dulu videonya. Businesses generate income from sales. This income is known as revenue. What do you think is the source of revenue for the smoothie business? Direct sales of smoothies, right? This is one source of revenue. Do you think you could add more revenue sources to the smoothie business? How about if you added home delivery as a service? This would be another source of revenue. Each source of revenue is called a revenue stream. You should build revenue streams where you can tap into the same customer for repeat revenue. That makes your revenue streams dependable. For example, travelers buying smoothies near a railway station are not a dependable source of repeated revenue, but customers buying near an office complex are a dependable source. Revenue streams should be clearly defined. So list the sources for revenue streams, their pricing, and the life cycle. With these details, you can evaluate whether the revenue stream is profitable or not. In our smoothie example, if the delivery costs of the home delivery revenue stream are too high, it may not be profitable to continue with it. At a later stage, when a cheaper delivery option comes up, it may make sense to restart the home delivery. You may even decide to start another revenue stream by setting up a smoothie counter at an office cafeteria. So basically, you have to be really flexible. You should be constantly looking at whether the revenue stream is working for the business. If it is not working out, you need to change it. And the way to do that is to spend a lot of time forecasting and reforecasting, and looking at ways in which permutations of the revenue model will be best. To fill out the revenue streams block, you need to answer key questions such as, for what value are your customers really willing to pay? How much does each revenue stream contribute to overall revenues? Our smoothie example has two possible sources of revenue, but other businesses can have different types of revenue, such as asset sale and usage fee. These all are explained in the handout called Types of Revenues. Nah, untuk revenue, tadi kan yang dicontohkan di video kan untuk pangan ya, smoothies. Nah, mungkin kalau misalnya produk lain seperti misalnya yang web based itu pasti akan berbeda revenue streamnya. Nah, mungkin ini nanti saya share dulu handout-nya. Oke, sebelum ke tipe-tipe revenue, tadi kan saat kita membahas mengenai cost, ada ini ya activity ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa akan diarahkan untuk menulis menulis berapa sih apa aja sih nanti aliran pendapatannya mereka, sumber-sumber revenue streamnya mereka tuh apa aja. Nah, ini nanti akan dibahas. Nah, ini. Sorry, mana ya? Sebentar.
nggak ada di situ. Saya akan share mengenai reading tambahan yang mengenai startup type. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini kan tadi sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan mereka akan diarahkan untuk menulis berapa apa aja sih biayanya mereka. Ini masih mengenai cost structure. Nah, setelah mereka menulis perkiraan biaya mereka, nantinya mereka akan diarahkan untuk menuliskan di tabel Excel. Tabel Excel-nya akan seperti ini nantinya. Sebentar, di-share dulu tabel Excel-nya. Nah, ini template-nya. Jadi nanti mahasiswa akan menuliskan di template ini berapa sih biayanya mereka. Itu tadi ya, terdiri dari biaya permulaan, startup cost, biaya fixed cost, dan variable cost. Ini saya download dalam bentuk bahasa Indonesia ya, untuk lebih memudahkan si mahasiswanya. Nah, untuk satuannya ini bisa diganti dengan IDR ya, karena ini masih US dollar. Jadi ini nanti bisa diganti dengan IDR. Nah, nanti di sini di list nih semua apa aja startup cost-nya atau biaya modalnya ya. Nah, kemudian untuk ini fixed cost-nya nih yang tadi dijelaskan di video. Kemudian ini variable cost-nya. Nah, yang harus diisi itu adalah yang warna hitam. Kalau yang merah ini sudah terlink ya, sudah ada rumus Excel-nya, jadi nggak perlu dikotak-katik yang warna-warna merah ini. Ini nanti dia akan men-summary sendiri. Kemudian untuk cost itu adalah yang warna hijau ini. Nah, ini nanti mohon bimbingan Bapak Ibu supaya mahasiswa nggak salah ngisi tabel. Yang mana startup cost, yang mana yang fixed cost, yang mana yang variable cost. Nah, untuk variable cost, kan karena tadi smoothies ya bentuknya. Kalau smoothies kan kalau pangan itu kan biasanya akan lebih kompleks karena hitungnya kan per satu cup ya kalau di smoothies ini. Nah, untuk per satu cup ini kan biasanya misalnya kita beli gula. Gula itu kan nggak mungkin satu cup itu ngabisin satu kali beli gula gitu ya. Misalnya let's say 100 gram. Ya berarti kan 100 gram itu harus dicari tahu juga tuh 100 gram gula itu bisa untuk berapa cup. Nanti tinggal dibagi biaya per cupnya berarti gitu. Jadi ini makanya di sini ada biaya dan ada unit. Nah, ini nanti yang dimasukkan semuanya per satu ya Bapak Ibu untuk yang variabelnya ini. Per satu produk maksudnya. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi kan ini ya, setelah mereka mengerjakan yang tadi revenue stream, aliran pendapatan mereka tuh dari mana aja nih mereka kira-kira. Setelah itu baru mereka ngisi yang tabel Excel ini. Jadi tabel Excel ini mereka mau menerapkan strategi harga apa? Tadi kan dijelaskan ya, apakah mau berdasarkan value base atau berdasarkan harga gitu. Jadi apakah produk mereka premium atau yang low cost? Kalau produk mereka premium, pastinya nanti kita menetapkan harga ini nih akan lebih tinggi dibandingkan produk serupa yang ada di pasaran, ataupun ini tergantung ya, depend sama produknya nanti mahasiswanya. Jadi antar satu tim dengan tim lainnya pasti akan berbeda nih penanganan pengisian template ini. Nah, kemudian untuk jumlah pelanggan ini juga harusnya ini merah ya. Ini saya merahkan mungkin
Karena ini adalah hasil perkalian dari berapa nih? Misalnya jumlah hari kerjanya 30 hari. Asumsikan setiap hari dia jualan misalnya. Nah, per harinya dia dapat ditargetkan 200 pelanggan. Berarti kan jumlah pelanggan dalam 1 bulan itu berarti kan 6.000 gitu. Nah, unit per pembelian dia mengasumsikan satu pelanggan itu membeli hanya satu. Nah, untuk harga per unitnya dia masukkan 2 US dollar ya. Kemudian frekuensi pembelian ini diasumsikan 1 karena diasumsikan dia tidak ada repeat order. Tapi kalau misalnya menargetkan repeat order berarti ini bisa aja kita tulis 2, 3 gitu. Biasanya kalau di tempat-tempat wisata, nah itu biasanya frekuensi pembeliannya 1 karena orangnya kan pasti akan berbeda-beda ya. Beda dengan kalau misalnya jualannya di tempat yang ya yang lalu lalang itu lagi gitu. Itu pasti yang diharapkan adalah repeat order, ada frekuensi pembelian. Nah, ini nanti secara otomatis akan ke sum ini. Nah, yang biru ini setelah mengisi yang hijau dan yang merah, yang biru ini nanti akan juga secara otomatis terisi. Jadi penjualannya ini nanti akan terisi berdasarkan produknya juga akan terisi. Nah, di sini ada total pendapatannya. Nah, kemudian dia juga akan menghitung labanya. Nih, kenapa di sini labanya minus? Karena di sini startup cost-nya tinggi ya dia. Karena dia ada harga untuk kendaraan aja 25 US dollar sendiri. Makanya di sini labanya minus, masih minus. Nah, di contoh kasus yang smoothies template tadi, pulang pokoknya itu 9.800 unit dia harus tidaknya ngejual. Nah, kemudian untuk payback period atau periode pengambilan, kalau pulang pokok ini BEP ya Bapak Ibu. Kalau yang bawah itu payback period, berapa lama uangnya dia itu balik modal. Ini kalau di contoh smoothies ini dia selama 15 bulan. Nah, kemudian kontribusi marginnya sebesar 0,5. Nah, kalau misalnya kita mau periode pengembaliannya ini lebih cepat, nah kita bisa otak-atik di tabel hijau dan tabel merah. Kalau di tabel hijau mungkin kita bisa reduce biaya-biaya. Lebih disarankan sih reduce-nya biaya-biaya startup cost. Nah, contoh ya, misalnya kendaraan kita hilangkan. Dia nggak harus pakai kendaraan. Nah, berarti kan di sini periode pengembaliannya langsung berubah ya. Kira-kira 2 bulan itu sudah balik modal. Jadi modalnya sudah kembali. Kemudian, ini masih minus. Kalau misalnya masih minus, kita bisa otak-atik lain lagi di sininya. Misalnya lemari es, kita beli yang second aja gitu. Jadi cara ngotak-atiknya seperti itu. Atau bisa juga dengan menambah target pelanggan. Misalnya kita di sini nambah jadinya 500 per hari. Nah, kalau kita tambah ini tetap ya tadi 25. Nah, kalau ditambah berarti ini udah positif semua nih. Berarti kan kalau sudah ditambah gini laba ya langsung. Gitu. Jadi cara ngotak-ngatiknya gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin biasanya mahasiswa akan kesulitan karena mereka masih belum familiar ya mungkin untuk keuangan, apalagi di kita kampusnya kampus teknik. Jadi mungkin Bapak Ibu harus mengarahkan mereka gitu, supaya nantinya bisnisnya mereka profitable. Jadi jangan sampai mereka salah memperhitungkan cost dan price. Nanti fatal soalnya kalau salah memperhitungkan cost dan price-nya. Nah, ini adalah contoh yang template smoothies. Nah, nanti mereka bisa mengerjakan di template-nya. Ada di sebelahnya itu template-nya untuk mereka nih. Ini bisa diganti dengan IDR ya. Nah, nanti mereka akan mengisinya di sini. Nah, itu untuk startup, untuk Excel template ya. Kemudian untuk tugasnya selain itu, oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut ke Bootstrap mungkin?
Kalau nggak ada, kita lanjut mengenai pricing, strategi harga. Oke, saya izin share video mengenai pricing ya Bapak Ibu. Oke, kita setel videonya dulu. Just identifying your revenue streams is not enough. You need to decide the price at which you will offer your product to each stream. This is very tricky and very important. Fixing the right price for each cup of smoothie or for any product or service is the key to making a profit. If the price is too high, your customers may not buy. If the price is too low, you may not be able to recover your costs. The right price point should fetch you both customers as well as profits. Profit is the revenue minus the fixed and variable costs. Look at the smoothie example. Think of what might have happened had each cup of smoothie been wrongly priced at $2 instead of $3. That would have been a loss of $1 on every cup. Because of wrong pricing, many products fail. So how do you fix the price? First, understand your customer segments. But note that different customer segments have different maximum amounts that they are willing to pay for a product or service. The price of your product or service should be at a point below the customer's highest willingness to pay. Then you select your pricing strategy. As far as a startup is concerned, there are three pricing strategies: maximization, market penetration, and market skimming. Maximization is the process by which a company determines the price and product output level that generates the most profit. This works great when all customer segments have a similar willingness to pay and when the optimal short-term and long-term prices are equal. Starbucks is a good example of maximization. Its highly popular coffees are priced at a premium to maximize profit per cup. Market penetration involves pricing the product at a low price to win dominant market share. The strategy is to price your product low to maximize broad adoption of the product. A startup called Slack uses this strategy. Slack is a cloud-based team collaboration tool. Slack for Teams is a single workspace for small to medium companies or teams. Slack's pricing strategy has a free basic plan and a low-priced annual subscription for its premium product. Market skimming is a profit maximization strategy used for high-tech and low-availability goods. In skimming, you start with a high price and gradually broaden the product offering to address more of the customer base at lower prices. Apple sells the latest iPhone at a higher price, whereas older models are sold at lower prices to address different customer segments. While you are selecting a price, think about the pitfalls of your pricing strategy. What would happen if your price was too low for your product? Remember, it is always easier to price it higher to start with and to lower prices through discounts and offers if you discover your price is too high. Doing it the other way can be risky. Keep in mind that customers are typically wary of artificial pricing, which is when you set a price that does not accurately represent the product's actual value. Your challenge is to set the right price to match the value of your product or service as perceived by the customer, while building a fair margin for you. Finally, don't just sit on the sidelines and guess. Whether it is to get a pulse of your customer segments or to check out competitor pricing, do your research early with real customers. Get out there
and meet your customer base. Consider pricing surveys to determine customers' willingness to pay for your product. As you have seen, pricing is dependent on a number of factors. At the end of the day, there is no one pricing strategy that works for all products. You need to think through what fits your product best. Nah, untuk strategi pricing tadi sudah dijelaskan ada 3. Nah, ini depend on customer segment yang dari awal mereka telah tentukan. Jadi, kalau customer segmentnya menyasar pasar-pasar premium, berarti pakai strategi harga yang pertama, yang maximization. Nah, kalau misalnya mereka menyasar ke low segment, segmen yang middle ke bawah, nah itu bisa menggunakan strategi harga yang market penetration. Jadi dia bisa masuk ke semua kalangan ya. Kemudian untuk kalau misalnya produknya mereka itu berupa high tech atau teknologi yang paling baru, itu bisa menggunakan strategi yang ketiga, market skimming. Jadi market skimming itu contohnya produk-produk teknologi handphone ya. Produk handphone kan ditandai dengan pertama rilis tuh mahal gitu. Kemudian begitu sudah beberapa bulan itu pasti harganya berangsur-angsur turun. Nah, itu biasanya disebut dengan market skimming. Ini biasanya yang high tech dan perkembangannya cepat. Nah, itu mengenai strategi harga. Kemudian selain sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sampai di price. Mbak Muti, ya. Mau kan kita dalam menentukan harga itu apakah melihat dari produk-produk sesama produk yang kita buat gitu misalnya ya, atau kita buat harga sendiri gitu? Oke. Kalau untuk menentukan harga, kan kita kan pertama kan tadi ya berdasarkan market segment. Kemudian kan kita juga sudah melihat kompetitor nih. Kalau misalnya kompetitor berada di segmen yang sama, misalnya kita main di segmen premium. Nah, itu juga bisa dibandingkan, Pak. Bisa dibandingkan dengan kompetitor yang sesama segmennya sama gitu. Tapi jangan dibandingkan ke yang segmennya berbeda. Karena masing-masing pasti akan punya strategi yang berbeda gitu. Contoh seperti ini, misalnya Citylink dengan Lion Air. Nah, itu kan berada di segmen yang sama ya, sama-sama low cost carrier. Nah, itu bisa mereka membandingkan dua itu. Tapi kalau misalnya Lion dibandingkan dengan Garuda, itu pasti nggak akan bisa dibandingkan. Garuda mungkin bisa dibandingkan dengan Batik yang sesama segmen pasarnya sama gitu. Nah, itu sih Pak. Tapi kalau misalnya produk kita adalah produk-produk yang inovasi yang baru, yang belum pernah ada di pasaran, itu berarti kita bisa menentukan harganya itu ya based on kita gitu, nggak mereverse sama si pesaing gitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti anak-anaknya membuat harga, itu juga bisa disarankan untuk coba lihat pesaing yang segmen pasarnya sama. Kalau misalnya harga kita lebih tinggi, apa value yang kita tawarkan yang membedakan produk kita sama si pesaing? Nggak apa-apa kita harganya misalnya lebih tinggi, tapi beda gitu, value-nya lebih banyak 3 poin misalnya dibandingkan pesaing, itu nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kalau strategi harga asal brandingnya itu pas dan semua konsisten itu nggak masalah. Itu sih Pak. Nah, tadi juga dicontohin ya untuk yang harga maximization itu misalnya Starbucks gitu. Nah, Starbucks kan juga pasti ada
pesaingnya ya. Misalnya kalau di kita tuh apa ya, di Indonesia, yang sesama market kopi premium. Nah, masing-masing dari mereka kan harganya kan juga pasti beda tuh. Tapi pasti masing-masing dari mereka ada hal yang ditawarkan. Ada hal yang berbeda yang ditawarkan gitu. Untuk strategi harga sih seperti itu, Pak. Cukup jelas, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nah, Mbak, ngerti Mbak maksudnya. siap, Pak Edo. Jadi nanti mahasiswanya mungkin bisa juga sih Pak Edo diarahkan ya untuk nyari perbandingan, tapi dengan market segmen yang berbeda, yang sama, sorry. Nah, rata-rata kan mahasiswa kita kan mungkin ya ada yang produknya itu sejenis dengan produk yang sudah ada di pasaran. Nah, PR kita adalah gimana caranya supaya si mahasiswa ini bisa menghadirkan sebuah produk yang punya value added, punya nilai tambah lebih. Nilai uniknya itu Mbak ya. Dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau udah punya value added di Ocean Blue itu kali. pakai yang kemarin Blue Ocean yang sudah diterangkan sama Pak Abi. Nah, nanti kan kalau dari situ kan sudah ada value added yang berbeda, terus kita disarankan juga masuk pasar niche ya Pak ya, supaya nggak saingan sama yang market besar gitu, yang pemain-pemain raksasa yang modalnya sudah banyak, tuh bisa cari celah gimana nih, misalnya kita mau bikin kemarin ini contoh yang anak-anak kemarin itu KW dasar kemarin, dia memang produknya sederhana, simple, hanya snack. Hanya dia kepikiran mau bikin snack ringan biasa gitu. Nah, terus saya tanya mau bikinnya apa? Masih belum kepikiran. Nah, berarti kan kita harus nimpalin terus tuh idenya. Ya udah kalau misalnya snack itu maksudnya si anak-anak snack sehat supaya sekarang kan lagi masa pandemi nih, yang bisa ningkatin imun katanya. Terus ya udah berarti misalnya kasih pilihan snack yang ada live culture bakterinya gitu misalnya. Nah, berarti kan yogurt, waktu itu kan produknya yogurt ya, yang anak kita Pak, anak manajemen kebetulan juga. Nah, kemudian yogurt kan kalau misalnya kita disuruh berdampingan sama Biocool gitu, pasti kan susah ya, karena mereka kan modalnya sudah besar. Nah, kita cari niche pasarnya, niche marketnya. Misalnya yang jarang ada di pasaran itu yogurt yang berbahan nabati misalnya. Nah, waktu itu sih yang lolos itu adalah yogurt yang terbuat dari soya. Nah, itu kan di pasar Indonesia sendiri, walaupun di pasar luas sudah banyak, itu kan jarang ya. Nah, itu mereduce persaingan sih. Nah, itu salah satu contoh Blue Ocean tuh seperti itu sih. Nah, jadi nanti bisa kalau misalnya anak-anaknya nggak kebayang, nah kitanya nih yang harus ya udah idenya ini aja gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kan juga bisa menjadi salah satu founder ya, karena kan selama mendampingi bisa jadi idenya itu ide Bapak Ibu. Nah, jadi nanti saat misalnya nih ada mahasiswa di timnya yang menang hibah, itu harus dibicarakan di awal mengenai bagaimana profit sharing. Nah, ini kan kita ngomongin money ya, karena bisnis itu harus clear di awal supaya tidak tidak ada masalah lah kemudian hari. Mungkin pas saat belum ada uangnya, belum ada revenue-nya nggak masalah. Tapi nanti ternyata nih si mahasiswa ini ternyata menang hibah prototyping expo, dapat misalnya juara 1 60 juta. Nah, kalau misalnya nggak dibicarakan di awal, nanti takutnya mereka keberatan loh, kok ada Bapak kok ikut di sini, padahal kan itu harusnya sudah dijelaskan di awal ya. Mungkin nanti dari PI2B juga akan menjelaskan sih. Nah, ternyata ini terus nih dapat prototyping expo misalnya, terus bisa bikin prototype, terus pas sudah jadi prototype diikutkan lagi CPPBT, ternyata menang lagi misalnya sampai 300 juta. Nah, itu kan Bapak Ibu akan kebawa terus tuh. Nah, jadi saat
nanti pendampingan mungkin harus di-clearkan tuh Pak di awal mengenai money ini ya. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, selain kita mengharapkan dana dari pihak ketiga, sebenarnya kalau sebuah bisnis ya, itu disarankan itu bootstrapping sih. Jadi menggunakan dana yang ada gitu. Kan saat di awal itu kan sudah dijelaskan ya, yang 5 prinsip. Salah satunya itu kan bird in hand ya. Jadi gunakan sesuatu yang memang kita punya gitu. Nah sama di money juga seperti itu. Ini dikenal dengan istilah bootstrapping. Nah coba kita lihat dulu ya, bootstrapping itu seperti apa sih? You may or may not have heard of this term, bootstrapping, but I'm sure you're curious to know what boots and strapping have to do with entrepreneurship. Bootstrapping is a way of starting a business using your own resources without any external capital. You might ask if that is indeed possible. Yes, absolutely. There are quite a few examples of startups with $1 billion valuation that started with bootstrapping. For example, Zoho Corporation is a technology company based in California which provides SaaS services. It started on Bootstrap Finance as a small network management tool, a business that brought in some revenues. The original business idea was bootstrapped by selling to customers early on. The entrepreneur behind the venture grew the business organically with revenue and profits and not outside capital. Bootstrap finance is probably one of the best and most inexpensive routes an entrepreneur can explore when raising capital. It involves tapping into your own resources, such as your personal finances, loans from friends, family, trade credit, and revenue or profits. It is a mindset more than some fancy financial method. It means you look for unused opportunities that can be found within your own company by simply managing your finances better. The initial funding sources you need to look at are your own personal savings. After setting out some amount for emergencies, begin by doing a thorough inventory of your assets such as saving accounts, equity in real estate, retirement accounts, vehicles, recreational equipment, collections. You may decide to sell some of your assets for cash or use them as a collateral for a loan. Loan from friends and family are another source of funding. While your loved ones may be willing to support you, there are some guidelines to follow. Ask for a specific amount designated for a milestone. Don't ask more than your friends and family can afford to lose. Often, a formal agreement with payback period is detailed. Tie repayments to revenue growth of your startup. Communicate the plan and risk up front. If you do this well, you'll get at least some amount of funding from your friends and family. Another source of money is business or trade credit. Normally, a supplier should extend you credit if you are a regular customer. Suppose a supplier ships something to you, then that bill is due in, let's say, 30 days. If you negotiate your terms to change this 30 days to 60 days from the receipt of goods, then you will get another 30 extra days to pay. However, this may not work till you establish your credibility. Some business models are structured such that cash advances from customers can help finance growth. Airbnb is one such startup that is less dependent than many other startups on early outside funding because it relied on upfront payments from the customer
as a financing mechanism. There are other innovative ways of raising funds, such as subletting office space or renting out your machinery or equipment. Consider leveraging your resources as much as possible. Once you have your funds mobilized, what is the optimal way that these funds can be used? You need to stretch these funds to go a long way. The key strategy is to convert fixed costs to variable costs as much as possible. Lease furniture and equipment as much as possible. Or if you must buy used. Don't buy a vehicle for your deliveries, rent one. Remember to use your negotiation skills to bring down your rents, leases, payments. Work out of your home, hire freelancers or part-timers. In addition, cut personal expenses. Don't outsource jobs that can be done by yourself. And most of all, watch your money like a hawk. All the best. Nah, ini adalah mengenai bootstrapping ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus menginformasikan kepada mahasiswa kalau misalnya mereka memang passionnya di bisnis dan mau merealisasikan bisnisnya mereka, itu sebenarnya metode yang paling baik itu adalah bootstrapping memang. Walaupun tidak masalah kalau misalnya ada pihak ketiga yang mau mendanai. Kenapa bootstrapping ini menjadi salah satu metode yang disarankan? Karena dengan bootstrapping mereka akan effortnya itu akan lebih pastinya, karena mereka kan mengeluarkan dengan dana sendiri. Secara otomatis mereka akan mengejar revenue gitu. Mungkin akan berbeda kalau misalnya bentuknya hibah. Nah, selain itu bootstrapping ini juga banyak contoh startup yang sudah berhasil. Tadi kan sudah dicontohkan ya beberapa. Mungkin kalau yang di Indonesia, kalau yang di luar itu contoh paling simpel sebenarnya Facebook. Facebook itu kan awalnya itu hanya berawal dari kamar kos kan ceritanya dulu itu. Dia mulai dari apa yang dia punya gitu. Memang kebetulan keahliannya memang di bidang IT yang bisa merunning program. Dan dia mulai dari nol waktu itu dengan customer-nya itu hanya teman-teman di kampusnya awalnya. Itu contoh yang pertamanya Facebook dengan di mana dia awal mula dibangunnya itu ya di kamar kos. Nah, kemudian ternyata karena bisnis modelnya menarik, ada pihak ketiga masuk gitu. Jadi memang bootstrapping itu harus ditanamkan juga nih ke mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian contoh lainnya kalau di Indonesia itu yang menurut saya ya bisnis modelnya itu menarik itu Flip. Flip itu juga salah satu yang pakai cara bootstrapping awal. Jadi dia sebelum memang dapat funding ya dari berbagai pihak, dia bikin platform, teman-teman yang menggunakannya pun hanya teman-teman ya. Waktu itu saya baca historinya itu baru 20. Mulai dari saat dia harus validasinya itu manual, jadi harus ketemu langsung, sampai sekarang itu sudah semuanya by system ya. Itu sampai sekarang pelanggannya banyak, jutaan. Itu contoh teknik bootstrapping. Jadi mulai dulu dari apa yang ada. Jadi kan kita pertama itu udah ada ya, dijelaskan mengenai 5 prinsip effectuation. Jadi yang bird in hand, mulai dari apa yang kita punya, affordable loss, kita harus ukur nih berapa yang kira-kira kita mau bisa untuk kehilangan gitu, berapa jumlah uang yang bisa untuk kehilangan, terus minimumkan resiko seminim mungkin, kemudian lemonade ubah tantangan jadi peluang, dan partnership. Jadi kalau misalnya ada temen yang bisa bikin platform ya kenapa nggak temen itu kita ajak jadi tim gitu supaya mereduce biaya. Nah, ini mengenai bootstrapping. Jadi untuk money endingnya memang di sini untuk tugas anak-anak itu semua nanti ada di modul ya Bapak Ibu. Ini modulnya nanti akan di-share ke Bapak Ibu semuanya.
Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke sih. Ya, jadi hari ini tadi kita sudah bahas tentang validasi dan money ya. Nanti siang mungkin kita akan bahas sedikit mengenai tim. Nah, bagaimana timnya, kemudian nanti bagaimana si anak-anak ini forming tim itu nanti akan dibahas nanti siang ya. Mungkin jam 1 ya kita mulai lagi ya. Nah, besok akan bahas mengenai marketing and sales dan simulasi nanti penggunaan LearnWise-nya itu seperti apa. Tampilan layarnya memang nggak jelas ya? Layarnya itu buram, Bu. Buram kenapa ya? Coba. Iya, padahal di sini enggak ya? Oke, coba. Masih ini enggak? Masih buram enggak? Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau kita sama-sama saling ini ya, saling kasih masukan bagaimana supaya perkuliahan masih buram. Efektif. Masih buram ya? Oh, kenapa ya? Udah nggak apa-apa Bu, dilanjut dulu aja. Masih nanti ada kita Bapak cari Ibu? tahu. Kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup kali ya. Oh ya boleh. Kayaknya kan bisa, cuman itu nggak kebaca. Kan nanti siang ada lagi nggak? Ya, ada nanti siang ada mengenai tim. Aku ada 1. Ini ya, ada sidang. Bentar Oh ya. yaudah nggak apa-apa. Nanti kan ini kan semua direcord ya. Nanti semua recordingnya kita kasih ke WA group ya. Mungkin. Ya, nanti di share Oke, linknya. makasih. Dari pertemuan 1 sampai besok nanti kita akan share. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Mas Rama ya. Silakan, Ram. Ya, baik Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, kita akan lanjut lagi jam 1. Jam 1 Bu ya? Ya, Atau jam 1 berapa? Bapak Ibu mau jam berapa mulainya? Jam 1 ya? Ya, baik, kita standby dari jam 1 ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.